السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang di malam ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka salah satu ibadah yang sangat mulia, ibadah yang sangat besar, yaitu menuntut ilmu. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, siaran nuntut ilmu ini adalah ibadah. Bahkan ini adalah ibadah si paling bagus. Manusia ndek negen tahu berbicara na wudu, ndek negen tahu berbicara na salat, amun ndek na nuntut ilmu. Maka menuntut ilmu ini adalah wajib. Ikhwani fi din, a'azzakumullah. Setiap manusia pasti melena adalah hidup bahagia, hidup senang. Oleh karena itu, setiap manusia begawian yelekan kelema sampai kelem. Tujuannya adalah adik na mau kepeng, adik na bau hidup tenang, hidup senang. Akan tetapi siaran bahagia, siaran senang ini ndek nelengan kepeng ini. Kebahagiaan, kesenangan ini adalah ketika manusia ini rapat oleh Allah. Amun dah jauh lekan Allah, pira-pira berduin dah kepeng, pira-pira luwe hartanda, ndek dah mungkin gina bahagia. Karena Allah Subhanahu wa taala wahanan tuangna ya, bahwa manusia si bahagia ini adalah manusia yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yakhshallaha min ibadihil ulama'u."
sesungguhnya yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah para ulama dengan si berdua ilmu. Dengan si berdua ilmu ini adalah ya manusia si paling takut li Allah. Amun takut manusia li Allah Subhanahu wa taala, maka ndik negin gawe maksiat-maksiat, gina rajin gawe ketaatan. Nah, apabila rajin gawe ketaatan, takut gawe maksiat, maka insya Allah hidupna bahagia di dunia dan di akhirat. Ya, jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, lagu membicara takut li Allah Subhanahu wa taala, berbicara adik tebau takut li Allah Subhanahu wa taala, carana adalah kita menuntut ilmu agama. Oleh karena itu para ulama as-salaf mengatakan al-ilmu al-khasyah. Siaran ilmu ini adalah takut kepada Allah. Selain ilmu anda, selain takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, pada rajin-rajinlah nuntut ilmu. Adik dah hidup tenang, hidup senang, hidup bahagia di dunia ini. Amun dah jauh lekan Allah, ginda sengsara di dunia dan sengsara yang dah di akhirat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, pada malam ini insya-Allah kita akan melanjutkan kajian kita tentang syukur. Dan kita sudah sampai kepada hukum syukur, hukum bersyukur. Kita jelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala luwe carana merintah kita le dalam Al-Quran adik kepada bersyukur. Ndik na sekek carana Allah merintah kita adik te bersyukur. Luwe carana. Di antara cara-cara yang sudah kita sampaikan adalah Allah Subhanahu wa taala perintahna kita secara langsung agar kita bersyukur. Ya, ini menunjukkan bahawa bersyukur itu hukumnya adalah wajib. Kedua, Allah Subhanahu wa taala celakna dengan sindikna bersyukur. Berarti bersyukur itu wajib. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala perintahna nabi-nabi adikna pada bersyukur. Jika nabi-nabi terperintah adikna pada bersyukur, padahal nabi-nabi ini adalah manusia si paling bersyukur, lagu tetap na terperintah adikna bersyukur, maka kita sindik terjadi nabi ini lebih layak, lebih wajib untuk bersyukur. Kemudian yang keempat adalah semua ibadah ini adalah bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nangka ita salat ini adalah bentuk syukur kepada Allah. Ita puasa ini adalah bentuk syukur kepada Allah. Ita datang tiba pengajian ini adalah bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, manusia yang gawe ibadah-ibadah ini karena ini merupakan bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas insyaallah? Baik. Yang kelima sekarang, bayanu anna al-ghayata min al-khalqi wal amri huwa syukr. Allah Subhanahu wa taala jelasangna dalam Al-Quran bahwa Allah pihakna manusia, perintahna manusia, tujuanna
adalah agar bersyukur kepada Allah. Jadi manusia terpiak isi Allah Subhanahu wa taala. Apa tujuan piak manusia itu? Tujuannya adalah adanya bersyukur. Kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahna manusia, kemudian balakna yang dah. Kenapa? Kenapa mereka diperintah? Kenapa mereka dilarang? Tujuannya adalah adanya pada bersyukur. Jadi perintah, larangan, ini tujuannya adalah atau hikmahnya adalah adanya pada bersyukur. Faham ida? Hah? Ndak ada nungkulang amun dek deman faham, dek deman ngerti. Dia terus terang, ndak ada hilap. Ya. Apa faham dia Musayyaf? Bersyukur. Hah? Bersyukur. Syukur apa no? Ya pasti sudah bersyukur tiba Allah, tidak mungkin bersyukur tiba selain Allah. Jadi saya ulangi bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa taala pihaknya itu. Apa tujuannya? Tujuannya adalah agar kita bersyukur kepada Allah. Ya, kan Allah Subhanahu wa taala pihaknya itu. Sadekna ida mata, telinga, sadekna ita uma, sadekna ita nain. Tujuannya adalah agar kita mensyukuri semua si sadekna itu si Allah Subhanahu wa taala. Kedua, Allah Subhanahu wa taala perintahna ita, kemudian balakna ita. Perintahna itu salat, balakna itu tidak pada berzina. Perintahna itu pada kakan makanan-makanan yang halal, tidak pada kakan makanan-makanan yang haram. Ya, selapu si perintahna si Allah Subhanahu wa taala ya bagus. Selapu si balakna itu si Allah Subhanahu wa taala ya cengi. Maka wajib kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena perintahna itu gawe si bagus, balakna itu gawe si cengi. Ya. Kenapa demikian bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah? Karena Allah yaitu nak le ita. Ya. Allah hendak depan singsa ita. Sehingga perintahna itu ini gawe. Ya. Ini ndak gawe, ini karena Allah ya cinta le manusia. Nangka ida anak dah yang masih kodek nangka. Jam 2 panas-panas ini main bola ya. Daging balak ya atau daging balak ya. Amun dah tetu-tetu tuna oleh anak dah pasti dia balak ya. Nak jangan main bola siang-siang hari nak, panas sakit kamu nanti nak. Dia dengan oi deke. Hah? Nah, ini tanda kasih sayang. Allah Subhanahu wa taala perintahna ita, balakna ita karena Allah ya tuna le ita. Nah, perintah dan larangan ini harus kita syukuri. Jelas? Jelas Abu Sayyaf? Menghayal di lagu jelas kan? Subhanallah. Ini yang genoka. Perintah. Baik. Kita baca dulu. Akhbar subhanahu anna syukra huwal ghayatu minal khalqi wal amr. Allah Subhanahu wa taala badakna ita bahwa tujuan pihak ita adek kepada bersyukur. Tujuan perintah ita, tujuan balak ita adek kepada bersyukur. Ya. Jadi ingat ini bapak-bapak, solat ini perintah atau tidak ini? Perintah. Ya. Allah Subhanahu wa taala perintahna ida adek daripada salat. Kira-kira amun da salat si mau manfaat salat ini saya kira-kira ida bukan Allah. Allah ndak negin mau manfaat apapun juga. Jadi bersyukur karena Allah perintahna itu salat. Ya, karena hasil salat ini ita tiba manfaatnya. Ya, Allah Subhanahu wa taala balakna tendak pada berzina.
Karena amun daripada berzina genda taman neraka, siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka manfaat tidak berzina itu kembali kepada siapa? Manusia. Faham dah? Hah? Faham ke dah? Faham. Alhamdulillah. Jadi manfaat perintah ita tipana, manfaat larangan ita tipana nakam. Karena larangan-larangan Allah amun telanggar ya sengsara ita di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Artinya adalah Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum, Allah ia sinyugulang ida lekan tian inak dah. Ya, seandainya ndek na sugulang ida lekan tian inak dah, mungkin mati dah. Mati ya manusia na mun ndek na sugul lekan tian inak na. Telat na sugul lekan tian inak na, mati ya mak kanak inu. Ya. Jadi sinyugulang manusia lekan tian inak na inu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ketika nasugul lekantian inakna, dia tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, tidak bisa berbicara, tidak mengerti apa-apa. Ya, dia narak dengan sugul lekantian inakna langsung na pintar, dia narak ino. Dia narak dengan sugul lekantian inakna langsung na tahu ngeraos, tidak ada. Ya, dia narak dengan sugul lekantian inana langsung na pintar ino tidak ada. Makanya Allah menjelaskan wa ja'ala lakumus sam'a afwan la ta'lamuna syai'an. Ida sugul lekantian inada la ta'lamuna syai'an. Kalian tidak tahu apa-apa. Ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala rubahna keadaan Anda. Tidak tahu apa-apa, kemudian Allah Subhanahu wa taala wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala piangna ida telinga, piangna ida mata, sadekna ida ate. Ya. Telinga, mata, ate. Ini adalah si telu ini alat untuk memahami ayat-ayat Allah. Ya, apabila ida gita gunung yang besar, yang tinggi, masya Allah, nenarak manusia si tahu miak gunung mara ini, maka semakin bertambah imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika nak dengar ayat-ayat Allah, ketika nak dengar Al-Quran, tafsiran hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, berumbu iman. Ya, mata melihat, hati menerjemahkan, telinga mendengar, hati menerjemahkan. Faham dah? Ha. Jadi apa sih kita si mata anda ini diterjemahkan oleh hati anda. Apa sih dengar nasi telinga anda langsung diterjemahkan oleh hati anda. Oleh karena itu bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, Inna syarrad dawabbi 'indallah as-summul bukmul ladzina la ya'qilun. Inna syarrad dawab, sesungguhnya makhluk yang berjalan yang paling buruk, maksudnya manusia si paling cengih. Ya, manusia si paling cengih
Ini manusia si paling cengik. Ndak ada ida termasuk manusia si paling cengik no. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Inna syarrad dawab 'indallah. Sesungguhnya makhluk Allah yang paling buruk, si paling cengik, as-sum al-bukm, si kedok, si pakok. Ya, ndek kena kedok dia nak mendengar ini, ndek kena pakok dia nak tahu ngeraos. Ya, Allah araninna ya kedok, araninna ya pakok, ya kedok, taranin ya kedok karena bilang jelo nak dengar Al-Quran, bilang jelo nak dengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, lagu ni nak tamal atenan dia dengerti, tidak dipelajari sehingga tidak diamalkan. Ini manusia kedok. Dia ada kedok dah. Kedok tu apa? Kedok selapun daripada kedok ini. Abu Sayyaf kedok dah. Kedok. Kedok kena. Hatta Abu Sayyaf kedok ya. Kemudian al-bukm. Yang kedua yang pakok. Ya sudah jelas amun tuli amun kedok. Ya. Dengarna ayat Allah lagu tidak difahami apa nagin sampaian dengan si mara ini. Ngumbe cara nagin berdakwah dengan si mara ini. Ya, tidak mungkin dia berdakwah karena si dengar naino tama lakan telinga kananna, sugul lakan telinga kirina. Allah menjelaskan alladzina la ya'qilun, yang tidak mengerti. Berdua ya telinga lagu dia mengerti ayat-ayat Allah, rugi dah. Ya. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang rahmat Allah, manusia si kedok tina le dunia, jemaah le akhirat endah gina kedok. Allah menjelaskan manusia si buta le akhirat, le buta le dunia, le akhirat endah gina buta. Wa man kana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Sai si buta tene ndek kena buta ni begitu. Ya, kita nak ayat-ayat Allah tapi tidak dipelajari ni nak tamal atina. Dengan si mara ini Allah paranina ya buta. Dek kena buta ida. Buta pandai de buta ida ini. Amun dah kedok pasti dengan buta. Ya. Nah, Allah menjelaskan, "Wa man kana fi hadhihi a'ma." Sai si buta le dunia, fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Le akhirat nah gina buta dan lebih sesat jalannya. Nasallallahu salamah wal afiyah. Oleh karena itu bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita jemaah sunnah ini paling luwek pengajian ta? Ya. Le desa berbida sini setiap hari apa? Luwek jelo Sabtu arak pengajian, jelo Jumat, kemudian Senin. Kalau Senin, bilang kelam arak pengajian dah. Lagu kan nak berombok-rombok ilmu dah ini. Berarti ide ini ide kedok, ide buta. Ndak sudah sili, ndak ada sili tenaga ini. Si nyampeang ini Allah. Amun dah sili ke disili Allah itu dah sili. Ya. Berarti ide ini ide kedok, ide buta. Nah, saya si kedok buta le dunia, jemaah endah le akhirat gina kedok, gina buta. Nasallallahu salamah wal afiyah. Masa mele de jemaah tono dengan selapu dengan begitu ida pada buta, ida pada kedok. Jadi pacu-pacu nuntut ilmu. Adik dah jerak kedok, adik dah jerak buta. Nangka ida amuna sakit telinga anda,
langsung idaning dokter. Amun sakit mata anda langsung idaning dokter. Ini ndik dula aning dokter, ndik dula nyugulang biaya. Ya, sekedar derajin ngaji, ndak dengan tok waktu ngaji. Amun ndik dengar tidak berketuan. Ya, ini datang dia ngerti, ule dia ngerti. Bapak ke mau udah ini. Ha, datang kosong, pulang kosong. Subhanallah. Mati ini cuma ngumbe ke dengan marah ini. Ya, la haula wala quwata illa billah. Melek dia mati kedok buta. Ya. Baik. Nah, Allah Subhanahu wa taala kemudian menjelaskan, "Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah." Allah Subhanahu wa taala piangna idah, telinga, kemudian mata, wal afidah, dan hati. Ya, ini si telu ini, telinga, mata, hati adalah alat untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Fahami dah? Ha. Kemudian la'allakum tashkurun. Sadekna ida si telu ini supaya kamu berterima kasih kepada Allah. La'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur kepada Allah. Ya, dekadu ya si telu ini, telinga anda, mata anda, hati anda, dekadu ya untuk memahami ayat-ayat Allah. Ini cara anda bersyukur kepada Allah. Fahami dah ini insyaAllah. Baik. فبين أنه أخرجهم من بطون أمهاتهم وجعل لهم السمع والأبصار والأفئدة لعلهم يشكرون. Jadi ini hikmahnya. Tapi ang ita mata, tapi ang ita telinga, tapi ang ita hati, tujuannya adalah agar kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, makhluk Allah, berdua ya telinga lagu ndek na berdengar, berdua ya mata ndek na bergita, kemudian berdua ya hati lagu ndek na kadu ya memahami ayat-ayat Allah. Maka ini adalah binatang. Sampai berdua ya telinga, berdua ya telinga, ya lagu sampai itu. Amun dibaca yang ayat Allah Subhanahu wa taala, amun dibaca yang suratul Baqarah bilang jelo, ngerti kaya? Dia ngerti. Ya, kemudian sampai ini apabila arak lawang lejuluna dilihat apa tidak? Dilihat. Lagu seandainya sampai ini gita na gunung yang besar ini, tidak mungkin dia mengatakan oh ini ciptaan Allah Subhanahu wa taala, maha suci Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin sampai ini akan mengatakan demikian. Sampai berdua hati atau tidak berdua? Berdua hati. Bahkan ide berdua ide telinga, berdua ide mata, berdua ide hati dah. Berarti apa ini? Hah? Masya Allah, Pak ide sing kadang-kadang bukan saya, alhamdulillah, ngaku ide. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum adillah fattaqullaha la'allakum tashkurun." Artinya adalah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memenangkan kalian di peperangan Badr. Peperangan Badr ini adalah perang pertama dalam sejarah Islam. Ya, antara kaum muslimin dan orang-orang kafir. Kaum muslimin pira jumlahnya 300, dengan kafir jumlahnya 1000. Kemudian kaum muslimin pasukan atau tentara kaum muslimin ya puasa
Ya, secara akal pasti sigin menangin saya. Dengan kafir sigin menang karena jumlahnya lebih banyak. Kemudian dengan kafir ini yang dia puasa. Amun dia puasa berarti ya lebih belik balongna. Sementara kaum muslimin ya puasa. Akan tetapi menang ya kaum muslimin. Ya. Kemudian Allah berfirman, fattaqullaha. Ini perintah agar kita bertakwa. Apa takwa ini? Menjalankan perintah, menjauhkan larangan. Ini arti takwa. Faham itu? Ya, fattaqullaha, bertakwalah kepada Allah. Dengan kata lain, jalankanlah perintah-perintahnya, jauhkanlah larangan-larangannya. Apa si perintahna ida si Allah pada gawe ia, apa si balakna ita jauhangnya. Apa tujuannya perintah dan larangan ini? La'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur, berterima kasih kepada Allah. Ya, karena selapu perintah Allah ini ya bagus, selapu si balakna itu si Allah Subhanahu wa taala ya cengi, maka pantas atau tidak kita bersyukur ini? Pantas gati. Ya, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, obat-obatan ini, obat-obatan pertanian, masmu, insektisida, sekat menyebutnya ini, pestisida. Ini arak cara tengadu ya. Ya, pestisida, pestisidanya sekian, airnya sekian, kemudian cara nyemprotnya selapuna ajarnya itu. Amunna lebih obat-obatannya ini, airnya kurang, mati tala tanda. Amun obat-obatannya kurang, airnya luwean, ndeknya bagus hasilnya. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini obat-obatan pertanian, arah aturan-aturannya adanya bagus hasilnya. Maka Allah Subhanahu wa taala indah piangna ita aturan perintahna ita tujuannya adalah adanya bagus hidupnya di dunia dan di akhirat. Faham itu? Aturan obat-obatan ini amun delanggar ya sida tanda-tanda. Aturan-aturan si pihaknya si Allah Subhanahu wa taala amun delanggar ya sengsara ida di dunia dan di akhirat. Faham itu? Nah, jadi bapak-bapak dan ibu-ibu dirahmati Allah, kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena badakna hitam besi cengim besi bagus. Ya, kemudian jadi tujuan Allah memerintahkan kita ini agar kita bersyukur. Allah Subhanahu wa taala balakna kita supaya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian cara yang keenam, cara Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwa bersyukur itu wajib. Ini cara yang keenam. Urudul kufri fi ma'ridid dzam. Tidak bersyukur di dalam Al-Quran adalah tercela. Allah Subhanahu wa taala celakna tidak bersyukur ini. Allah berfirman di dalam Al-Quran, Allah celakna
dengan sindik bersyukur di dalam Al-Quran. Allah berfirman dalam surah Al-Ankabut, afabil batili yu'minuna wa bi ni'matillahi yakfurun. Ya, kufur ini lawannya bapak-bapak syukur. Ya, syukur ini lawannya kufur. Faham itu? Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, afabil batili yu'minun. Apakah dengan kebatilan? Apa kebatilan si paling batil bapak-bapak? Syirik, bid'ah, ini kebatilan. Maksiyah, ini kebatilan. Afabil batili yu'minun. Apakah dengan kebatilan-kebatilan ini mereka beriman? Ya, apa maksudnya ini? Ini dengan si gawe syirik ini atau si gawe bid'ah ini, yakinnya bahwa ini adalah ya kena. Ya, tidak mungkin negen gawe syirik amun na yakin bahwa syirik itu salah. Faham dah? Ha? Kemudian dengan si gawe bid'ah ini, karena gawe bid'ah, karena ya yakin bahwa bid'ah ini adalah apa? Bagus. Ita sebaliknya, ita yakin bahwa syirik ini ya cengi sehingga ndek temeleng gawe ya. Ia yakin ya bahwa syirik ini bagus sehingga gawe na ya. Faham dah? Ha, ita yakin ita bahwa maulid ini ya cengi, lagu ia yakin ya bahwa maulid ini ya bagus. Faham dah? Nah, amun mara ini keadaannya, ia yakin ya bahwa syirik ini bagus, bid'ah ini bagus. Kira-kira piran negen jerak gawe syirik gawe bid'ah? Ha? Dia tidak mungkin kena jerak. Karena apa? Karena dia yakin bahwa ini salah. Afwan, dia yakin bahwa ini ya kena, sehingga tidak mungkin dia akan apa? Jerangnya. Faham dah? Nah, itu si yakin bahwa syirik itu ya salah. Tetap apabila kita ngaji, kita mengatakan ini adalah syirik, saya segawai syirik yang neraka, kekal oleh neraka. Sili atau tidak sili? Sili lah ya, kurang ajar orang bid'ah ini, kurang wahabi ini, kurang ajar ini. Bilang kelam yang mau ngaji sakit doang ngatain tu angkatnya. Ya, kenapa? Karena celak dah keyakinannya. Ya, jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah nejak dengan Makkah ini tama Islam, dengan keadaan Quraisy lapuna pada teduk dia narak Sisili selapuna pada teduk tahu na yang Muhammad ini yang nejak dengan Makkah ini tama tipe agama baru teduk ya. Akan tetapi ketika Muhammad sallallahu alaihi wasallam mulai na celak ya patung-patung ini selapuna pada sili ya. Nah, ita dah ngenong. Ya. Ita karena ita demen le kesyirikan ini pasti kita celak doang. Iya sih demen le kesyirikan ini pasti kita bela kesyirikan ini. Faham dah? Jari ini pada mara angkon air kancam minyak. Ndik nuah apa? Ndik nuah bedait. Ya parana maulid ini bagus, itu parantai cengi. Ya, ya kasubangna yang maulid ini itu celak ya. Ya, jadi selapuna ini ada hikmahnya. Ya, seandainya dia narak dengan bid'ah ini, bukan dia narak pengajian ini. Ya, kita ngaji supaya kita ada yang kita dakwahi. Ya, jadi maksudnya bapak-bapak ndak ada bengak kan dengan lalu dengan bid'ah ini ndak ada bengak.
Ya. Belana yang siaran syirik ini, padahal itu selalu tak yakin bahawa syirik ini adalah apa? Dosa paling besar ini. Sehingga ia kekal di neraka. Ya, lagu ia belana ndak ada pengak karena ia parana ya bagus. Ida selapuk dah ini. Seandainya Allah dena sada ida hidayah mungkin ida pada ida kan ya. Ya, apalagi dah lain ini selapuk dah mungkin lain dah apa? Selapuk dah pada gawe syirik lainnya. Ya. Kan terkenal arah istilah nanti ni babida sini adalah bongkot ini makan pegang. Makan pegang apa makan tikus? Makan pegang. Bayangkan. Makan pegang. La haula wala quwwata illa billah. Lebih mulia pegang ini atau manusia? Lagu kanda nak ziarah haning makan pegang. Berarti amun de ziarah haning makan pegang, siapa lebih mulia ini? Pegang ini lebih mulia. La haula wala quwwata illa billah. Ini gara-gara ya apa? Ya kedok, ya paku dia nak berdua hati. Nah, jadi bapak-bapak ndak ada bengak karena bela ya syirik ini, karena bela ya bidah ini, karena keyakinan ini ya si kena. Ida paranda ya sesat, iya dah paranda ida sesat. Ya, Wahabi ni sesat selapuknya ini, bauk ini sesat selapuknya ini. Ngano karena ida dah paranda ya sesat. Jadi pirana gin bedait ini. Ya, dia negin berdait kecuali jika dia diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi amun dia berdakwah sabar. Sumpah naida sabar. Ya, celak naida sabar. Ya, kenapa? Karena yakin ya bahwa si salah ini ya kena. Ida yakin ida bahwa si gawe naida ya salah. Jelas ini? Faham itu Abu Sayyaf? Apa sih jelas ini? Macet. Paham, dia no paham salah. Kita no paham kena. Terus? La hawla wala quwwata illa billah. Baik. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afa bil batili yu'minun?" Apakah dengan kebatilan-kebatilan itu mereka beriman? Wa bi ni'matillahi yakfurun? Dan dengan nikmat Allah mereka kufur? Ya, kebatilan-kebatilan beriman ya. Ya, ini ngendeng le kuburan ini bagus, nganti ajimat bagus, selapona bagus. Tapi nikmah-nikmah Allah ini kufur, tidak bersyukur. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu ini rahmat Allah, manusia si paling kufur, si tidak bersyukur kepada Allah adalah dengan segala kesyirikan. Ini ya kufur nikmah. Allah Subhanahu wa taala salikna salapu hartana salapu siara li awakna. Ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, tapi dia tidak bersyukur kepada Allah, justru ya kufur. Syirik gawena, bid'ah gawena. Ya. Wa bi ni'matillahi yakfurun, dan dengan nikmat-nikmat Allah ini mereka kufur, tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya Allah mencela, beke otakna dengan ini. Dia pada otak ini. Ya. Yang batil beriman dia. Beriman bahwa syirik ini yang bagus. Ya, beriman ya bahwa dengan si mati ini mampu nyada itu kesehatan dan yang lain-lainnya. Ya, padahal ini kekufuran. Lagu beriman ya. Sementara nikmat-nikmat Allah tidak mau disyukuri. Embe ke otaknya ini, embe ke akal ini, dia ini berdua akal ini. Faham ini? Jadi selabu dengan si gawe syirik, gawe bid'ah, akalnya tidak sehat.
Ya seda akal na. Ya dah ngenong katna. Ini Wahabi ni selaput ni pada seda akal na. Ya, selaput tak ada pada apa? Saling serang gitu ini. Baik. Jadi Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini celakna dengan sindikna bersyukur. Ini berarti bersyukur ini adalah wajib. Ngerti dah? Sindikna bersyukur celakna ya si Allah. Berarti bersyukur ini adalah apa? Wajib. Ya. Dengan sindikna salat tambah neraka ya kufur ya. Berarti salat ini adalah hukumnya apa? Wajib. Ya. Kemudian yang terakhir adalah Allah Subhanahu wa taala membagi manusia menjadi syakir dan kafir. Ya. Allah bagi manusia ini menjadi syakir yang bersyukur dan kafir yang tidak bersyukur. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an. Jadi dia narak si ketelu enggak ada dua doang. Ya. Pertama syakir atau maaf kan baca lalu lupa. Allah Subhanahu wa taala bagi manusia jadi dua. Pertama syakir, kedua kafir. Dia narak si ketelu. Hanya syakir atau kafir. Ya. Amun bagus cara salat. Lekan Allahu Akbar sampai Assalamualaikum. Ngerti ya si bacana. Kemudian syarat-syarat salat ini leka angna ya. Kewajiban-kewajiban salat leka angna ya. Ini arana syakir atau kafir? Syakir. Arak dengan lekan Allahu Akbar sampai Assalamualaikum yang menghayalkannya. Apa si bacana dia ngerti? Rukun-rukun salatnya tidak sempurna. Kewajiban-kewajiban salat tidak dijalankan. Ini arana kafir apa syakir? Apa arana ini? Ida termasuk si pertama apa si kedua? Si pertama apa si kedua ida ini? Alhamdulillah, mudah-mudahan ndek dah si pertama, ndek dah si kedua, mbeaning dah. Hanya ada dua, dia anak telu dia anak si ketelu hanya dua si arak. Ya, amun ndek dah si pertama berarti pasti dah si kedua. Amun ndek dah si kedua pasti dah si pertama. Kira-kira si pertama? Insyaallah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an. Di dalam suratul Insan. Inna hadainahu as-sabil. Imma syakiran wa imma kafura. Artinya adalah inna hadainahu as-sabil. Kami telah tunjukkan kepadanya, kepada manusia ini jalan si kena, jalan si salah. Ya, jalan ke surga, jalan ke neraka. Selapuna wah badak ni ti Allah Subhanahu wa taala. Faham dah? Faham dah Abu Sayyaf? Jadi nungkulang ini baru dia menghayal, kita aku dah menghayal baru ini. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala badakna itu di dalam Al-Qur'an, di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah badakna itu ini jalan ke surga. Jalanlah di sini. Ini jalan neraka, jangan jalan di sini. Badakna itu Allah Subhanahu wa taala. Akal tenah selapuk manusia si berdaya akal sehat, ndek na mele leka le jalan neraka, pasti melena leka di jalan surga. Karena surga itu bagus.
ada kebahagiaan, neraka ini ada kesengsaraan. Lagu, apakah selaput manusia berjalan di jalan surga ini? Tidak. Ada yang berjalan di jalan surga, ada yang berjalan di jalan neraka. Imma syakiran, imma dia bersyukur. Si bersyukur ini gineleka di jalan apa? Surga. Au kafura, atau dia kufur. Si kufur ini gineleka ambe jalan neraka. Ide kira-kira beda pilihan ini. Selapu dapat belas leka di jalan surga ini lagu baca Quran malas dia demili. La haula la quwata illa billah. Kemudian ayat yang terakhir Allah Subhanahu wa taala berfirman, in takfuru fa inna Allaha ghaniyyun 'ankum wa la yarda li 'ibadihi al-kufr wa in tashkuru yardahu lakum. Artinya adalah in takfuru, apabila kalian semua selaput manusia ini kufur, dia narak si mele berterima kasih selaputnya pada kufur, fa inna Allaha ghaniyyun 'ankum, Allah ndek nebutuh hangida ya, karena seandainya selaputnya manusia si pertama sampai manusia terakhir selapuna pada bersyukur, ini tidak akan menambah kekayaan Allah. Seandainya manusia si pertama sampai manusia terakhir selapuna pada kufur, ndek narak si pada mele bersyukur, ndek negin kekayaan Allah. Apa kekayaan bahasa itu? Dua bandanan ndek negin kurang sama sekali. Si untung si rugi adalah apa? Kita ini ya, fa inna Allah ghaniyyun 'ankum, Allah tidak butuh kepada kalian. Wa in tashkuru, lagu seandainya ide ini pada bersyukur ya, leka anda perintah Allah, jauh anda ya larangan Allah. Ini tanda atau cara kita bersyukur kepada Allah. Nah, apabila kalian bersyukur, yardahu lakum, Allah akan ridha kepada kalian. Amun ridha Allah ini, maka ambil yang negin temang itu surga apa neraka? Surga. Mele kita tamu surga. Selapun apa mele tamu surga. Ya. La ilaha illallah. Bapak-bapak pirakali itu sampai nanti faedah ide ini amun seda genteng dah langsung dia taek meridi genteng dah lagu solat dah si seda dia dua meridi ya ini keda tamu surga berjalan di jalan surga ini ya, ndek keda termasuk si kedok si buta ini. Nah alhamdulillah ngerti berarti dah. Taib, mungkin ini bisa kita sampaikan, semoga ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.